Shalom adik-adik, Shalom. Salam jumpa bersama Miss Magda dalam mentoring hari ini, melanjutkan mentoring komunikasi pekan lalu. Miss Magda berharap kabar adik-adik bersama dengan ayah bunda dalam keadaan yang sehat, bersemangat dan pastinya penuh dengan sukacita. Oke adik-adik, setelah pekan lalu kita belajar meningkatkan skill atau kemampuan atau keterampilan dalam mendengarkan. Hari ini Miss Magda akan melanjutkan untuk bagian yang terakhir atau keempat tentang kekuatan dari mendengarkan. Sedikit mereview ya adik-adik, pekan-pekan kemarin Miss Magda menyampaikan bahwa mendengarkan itu ternyata butuh kekuatan, butuh energi, dan pastinya juga butuh konsentrasi. Sekalipun dalam pendengaran atau mendengarkan ini sendiri adik-adik, kita sudah terlatih pelan-pelan memiliki hal tersebut. Namun demikian adik-adik, ada banyak fakta yang ternyata dengan kita mendengarkan dengan baik, kita akan menjadi orang-orang yang punya kesabaran, punya fokus. Kita juga memiliki hati yang mau menerima, mengalah, begitu ya adik-adik. Dan pastinya orang yang punya kekuatan atau kemampuan mendengarkan, dia akan punya kecakapan tertentu yang orang lain belum tentu miliki. Karena dengan mendengarkan, kamu melatih dirimu untuk lebih sopan, lebih santun, menahan diri supaya tidak memotong pembicaraan, dan belajar untuk rendah hati. Karena kalian menerima pesan tanpa harus kalian berlomba merespon pesan tersebut dengan cepat. Nah, adik-adik tentu masih ingat ya, dalam mendengar adik-adik jadi terbiasa untuk bisa lebih fokus. Lebih sabar, ya benar sekali adik-adik. Dan dengan mendengarkan kamu memiliki banyak cerita yang bisa kamu pelajari untuk kehidupanmu. Cerita dari orang lain tentu saja, karena biasanya orang akan menceritakan tentang pengalaman, tentang ilmu, bahkan juga tentang rahasia-rahasia kehidupannya, ya, curahan hati mereka. Selain itu mendengarkan juga ternyata membuat kita jadi memiliki sifat empati yang lebih tinggi adik-adik. Ya, karena seringkali ya dalam hal ini orang itu bercerita kepada kita belum tentu hal yang selalu menyenangkan, tapi kadangkala juga hal yang menyedihkan. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus belajar berempati adik-adik. Ya, apalagi ada teman kita, saudara kita yang menceritakan kesulitannya dan masalahnya. Mungkin menceritakan kesedihan dan kekecewaannya. Nah, kamu akan terbiasa mendengarkan berbagai cerita dari orang lain. Dan secara gak langsung cerita-cerita tersebut akan membangunmu menjadi seseorang yang memiliki sifat empati yang lebih tinggi. Nah, kemudian adik-adik, dalam mendengarkan, selain kalian hari ini ditegur ya, atau Miss Magda tambahin ya pemahamannya tentang bahwa mendengar itu melatih sifat empatimu. Nah, yang berikutnya adalah dengan mendengarkan kamu sedang mengasah diri untuk berpikir kritis. Nah, adik-adik, dalam mendengarkan orang lain bercerita, apalagi orang tersebut mungkin minta saran dari kamu. Kalaupun mungkin orang itu tidak minta saran, paling enggak kamu juga pasti ingin berpendapat kan, memberikan opini kan. Nah, di fase inilah kamu dituntut untuk berpikir kritis untuk memberikan opini yang berhubungan atau related. Kamu harus membuat pendapat yang tentunya enggak sembarangan dong pendapatnya, ya, yang enggak membuat orang itu jadi ngerasa down, tersinggung atau sakit hati, ya. Justru kamu akan berpikir kritis dengan memberikan pendapat yang merupakan solusi atau memberi jalan keluar. Ya, setidaknya ya atau secara tidak langsung ini juga melatih kemampuanmu berpikir kritis loh. Tuh, luar biasa kan. Nah, yang berikutnya adik-adik, cepat saja Miss Magda akan sampaikan, yaitu kalau kita mau mendengarkan, kita sedang membangun pertemanan yang baik dengan orang lain adik-adik. Percaya atau tidak, orang yang memiliki kemampuan mendengarkan cerita orang lain dengan baik pasti lebih disukai oleh banyak orang. Kenapa? Ya, karena hampir semua orang pasti ingin memiliki teman yang bisa mendengarkan semua ceritanya. Maka dari itu ketika kamu menjadi pendengar yang baik, adik-adik,
Pasti banyak deh orang yang pengen deket-deket dengan kamu dan mencurahkan ceritanya kepadamu. Wah, apalagi kamu bisa dipercaya. Wah, semakin banyak kamu punya teman yang respect dan ingin menjadi sahabatmu. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir adalah sebagai penutup ya tentang kekuatan mendengar. Kekuatan mendengarkan ini akan membuat kamu belajar melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang. Adik-adik, ketika kamu mendengarkan orang lain menceritakan suatu hal, pasti kamu punya tanggapan tersendiri ya terhadap cerita orang tersebut. Dan pastinya ya, kamu akan terus belajar untuk mengerti bagaimana menanggapi dari sudut pandang orang lain dalam melihat sebuah persoalan atau hal yang sedang ia ceritakan. Nah, ketika kamu sudah menerima sudut pandang dari orang yang bercerita, pada akhirnya kamu juga memiliki sudut pandang yang beragam dalam melihat suatu hal. Hal yang kamu dapat ketika kamu memiliki banyak sudut pandang dalam melihat sesuatu, kamu jadi orang yang lebih toleran, orang yang lebih menghargai, orang yang lebih bisa menerima segala perbedaan. Wah, adik-adik, ternyata aktivitas mendengarkan ini memiliki banyak sekali manfaat ya. Nah, selain manfaat secara pribadi, tentu saja manfaat saat adik-adik harus berelasi dengan orang lain. Baik dengan teman, dengan anggota keluarga, dengan bapak ibu guru di sekolah, dengan kakak-kakak di PPA, dan lain sebagainya. Oke, demikianlah konten ataupun materi belajar tentang kekuatan mendengarkan. Miss Magda percaya materi bulan ini sangat membekali adik-adik menjadi pribadi yang lebih cerdas dan tentu saja lebih cendekia. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Bye.